Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya sayangi, selamat datang kembali di materi pembelajaran pendidikan orang dewasa. Saya berharap teman-teman bertanggung jawab dengan apa tugas yang saya berikan, dan saya berharap teman-teman bisa mengikuti instruksi dari saya mengenai tugas, dan saya percaya bahwa teman-teman akan bertanggung jawab dan berintegritas mengenai tugas yang saya berikan. Tetapi paling enggak nanti teman-teman, seperti yang saya sampaikan di Google Class, bahwa jangan menganggap tugas ini berat, karena tugas ini sesungguhnya nanti pada akhirnya adalah teman-teman sendiri yang mendapatkan manfaat. Project yang teman-teman buat ini sesungguhnya mungkin akan mendapat ilmu yang lebih banyak daripada apa yang saya berikan di sini, karena sesungguhnya di lapangan itu sumber ilmu itu ada di situ, ada di masyarakat. Jadi mungkin saya memberikan 10-20% saja materi mengenai pendidikan orang dewasa, tetapi para praktisi, para akademisi yang sudah mungkin puluhan tahun di lapangan, itu mereka akan pasti memberikan pengalaman yang besar pada teman-teman. Saya mengalami dulu juga banyak sekali berdiskusi dengan para praktisi maupun akademisi yang mendampingi masyarakat, yang memberi advokasi pada masyarakat, yang memberikan bantuan pendampingan pada masyarakat. Mereka akan banyak sekali memiliki pengalaman. Jadi teman-teman pastikan memilih sumber daya atau atau narasumber yang tepat. Kenapa? Karena pengalaman mereka, ilmu mereka itu menjadi salah satu materi yang mungkin teman-teman akan lebih menempel di kepala, karena mereka yang mengalami langsung, mereka memiliki pengalaman langsung, feel atau rasa yang diberikan ketika saudara mewawancarai narasumber itu akan kelihatan dan akan lebih mengena di hati teman-teman. Dan disitulah sesungguhnya teman-teman belajar. Transformasi ilmu itu bukan hanya antara dosen dan mahasiswa atau guru dengan murid di sekolah, tetapi tidak antara manusia satu dengan manusia yang lain, di mana manusia satu memberikan pengalaman, keilmuan, kemudian perasaan dan lain sebagainya pada manusia lain. Itu disebut dengan proses belajar juga menurut saya. Kenapa? Karena sesungguhnya ilmu itu tidak hanya bertumpuk pada bangku-bangku kuliah atau ada dalam tumpukan buku, tetapi juga ada dalam masyarakat. Saya berharap teman-teman bisa mengerjakan tugas ini dengan bagus, dengan step-step yang sudah saya berikan. Intinya begini teman-teman, materi hari ini teman-teman akan belajar mengenai konsep mengajar berdasarkan teori pembelajaran orang dewasa. Jadi akan banyak sekali materi seperti yang saya share di Google Class kemarin. Setiap materi yang saya berikan, teman-teman wajib membuat paling tidak 3 pertanyaan. Apa, mengapa, dan untuk apa, untuk pendekatan filsafat, atau menggunakan pendekatan 5W1H. Terserah teman-teman nyamannya menggunakan yang mana, pendekatan filsafat atau pendekatan 5W1H tersebut. Bebas, tapi paling enggak satu materi teman-teman bisa membuat 3 pertanyaan. Nah, ketika nanti materi sudah selesai, teman-teman akan memperoleh sekian pertanyaan berdasarkan materi-materi yang sudah saya share. Nah, dari situ nanti teman-teman akan melihat ketika di lapangan itu sangat kontekstual sekali, sangat cair sekali, sangat berubah. Bisa jadi pertanyaan yang teman-teman buat tidak jadi ditanyakan, karena mungkin sudah include jawabannya dengan pertanyaan yang lain. Nah, itu bisa saja. Jadi tidak semua list daftar pertanyaan yang teman-teman buat itu wajib ditanyakan semuanya. Mengalir saja, tapi paling nggak itu adalah menjadi panduan sebagai teman-teman nanti ketika wawancara tidak
melebar kemana-mana, tetapi punya panduan untuk wawancara. Basisnya adalah materi-materi yang sudah saya share itu. Kemudian nanti lebih teknisnya teman-teman sendiri yang membuat. Harapannya seperti itu, supaya nanti ketika teman-teman wawancara itu tidak melebar. Kalaupun melebar tidak terlalu jauh. Nah, niat saya seperti itu. Begitu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau sudah di list, apakah ditanyakan semua Pak Bayu? Kalau ada pertanyaan yang seperti itu, langsung saya blok mungkin WA-nya. Saya jelaskan ya. Jadi untuk tugasnya, teman-teman silahkan buat menggunakan pendekatan filsafat atau 5W1H. Tetapi dalam prakteknya nanti, teman-teman tidak harus menanyakan semuanya. Tidak harus satu-satu perinci, Pak, nomor 1, nomor 2. Nah, mengalir saja, seperti ngobrol. Tetapi ada panduannya. Panduannya apa? Pertanyaan yang teman-teman buat tadi. Mungkin nanti pertanyaannya tidak perlu atau tidak sesuai dengan konteks, teman-teman bisa hapus. Tapi paling nggak ada panduannya. Jadi teman-teman di lapangan tidak melebar, teman-teman menjadi guide, menjadi seorang pewawancara itu harus memiliki panduan yang jelas. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan materi hari ini ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar mengenai konsep mengajar berdasarkan teori pembelajaran orang dewasa. Materinya mungkin akan sangat singkat sekali teman-teman. Ini saya ambil dari bukunya Knowles, dari beberapa kajian teorinya Knowles. Secara umum saya untuk mata kuliah pendidikan orang dewasa itu mengambil materinya dari buku-bukunya Knowles dan hasil riset-riset mengenai andragogi. Nah, dalam penelitian Knowles seperti pertemuan kemarin yang saya sampaikan, Knowles itu tidak semerta-merta membuat 6 core dari andragogi itu tidak lahir begitu saja, tidak, tapi bertahap dan melalui beberapa riset. Dari pertama beliau mengeluarkan pada tahun 70-an, kemudian sampai berkembang tahun 90-an, itu berkembang terus kajian-kajiannya. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti ketika ada kajian baru, teori baru, mungkin materi ini bisa saja berkembang 5 atau 10 tahun ke depan, dan yang saya sampaikan hari ini bisa saja tidak relevan lagi. Jangankan 10 tahun, mungkin 2 atau 3 tahun ke depan akan ada kajian baru. Jadi teman-teman, saya harapkan sebagai pembelajar tidak berhenti belajar. Meskipun materi yang saya sampaikan ini ada kajiannya, ada dasarnya, tetapi dalam ilmu-ilmu sosial atau ilmu yang umum sekalipun, kebaruan riset, kebaruan temuan itu akan sangat cepat sekali. Jadi teman-teman tidak perlu dihafalkan ini satu, tidak perlu. Teman-teman kaji saja, maknai saja, relevan atau tidak teman-teman yang memahami konteks zamannya atau konteks kebaruan keilmuannya. Tapi paling enggak ini bisa dijadikan jadi patokan teman-teman ketika nanti pelaksanaan atau suatu saat teman-teman menjadi pemberdaya masyarakat atau apapun profesi yang berhubungan dengan pendidikan orang dewasa. Kalau belum ada hasil riset atau temuan baru mengenai pendidikan orang dewasa. Nah, berdasarkan Knowles, teman-teman, ada 8 desain dari proses pendidikan orang dewasa. Yang pertama adalah mempersiapkan peserta didik untuk program. Readiness ya, kesiapan seperti core-nya andragogi. Yang kedua, menciptakan iklim yang kondusif untuk pembelajaran. Yang ketiga, melibatkan peserta didik dalam perencanaan bersama. Yang selanjutnya, melibatkan peserta didik dalam mendiagnosis kebutuhan belajarnya. Kemudian nomor 5, melibatkan peserta didik dalam membentuk tujuan pembelajaran. Yang keenam, melibatkan peserta didik dalam merancang rencana pembelajaran. Yang selanjutnya yakni melibatkan
membantu peserta didik melaksanakan rencana pembelajarannya. Yang ke-8 adalah melibatkan peserta didik dalam mengevaluasi hasil belajarnya. Mulai dari merancang, melaksanakan, bahkan mengevaluasi, itu harus melibatkan peserta didik. Itu kuncinya dalam desain proses andragogi. Pelibatan, kesiapan, kemudian menciptakan climate atau iklim yang kondusif dalam belajar itu menjadi kunci dalam proses andragogi. Kita akan lebih detail. Oke. Nah, ini sama seperti tadi ya, teman-teman. Yang pertama adalah preparing learners. Andragogical approach-nya atau pendekatan andragoginya yang pertama adalah informasi, partisipasi, kemudian ekspektasi, dan dilanjutkan dengan konten. Nah, sebagai pendidik yang nantinya berkaitan dengan orang dewasa, teman-teman paling nggak harus menyiapkan 4 hal ini untuk melaksanakan proses pembelajaran orang dewasa. Bagaimana teman-teman mencari informasi yang valid mengenai pembelajarnya, sasarannya siapa, usianya berapa, tujuannya belajar untuk apa, seberapa lama, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesiapan pembelajarnya. Yang kedua adalah partisipasinya. Kesuksesan dari pembelajaran orang dewasa, apapun programnya ya, baik keasalan fungsional, pelatihan, apapun bentuknya, indikatornya adalah partisipasi. Jika partisipasinya itu tinggi, kemungkinan besar materi, kemudian bermanfaatan dan lain sebagainya itu tinggi. Karena antusias, partisipasinya tinggi, kemungkinan besar basisnya karena mereka nyaman, butuh, dan kemudian fungsional untuk hidup mereka. Yang ketiga adalah ekspektasi. Nah, ekspektasi ini kadang-kadang menjadi bumerang pada pendidik orang dewasa karena si pembelajar itu ekspektasinya nanti ketika saya belajar akan dapat keilmuan ini, diterapkan seperti ini. Nah, ketika ekspektasi ini tidak diakomodir atau tidak dijelaskan di awal, teman-teman akan menghadapi problematika ketika pembelajaran. Loh, kok tidak sinkron, kok tidak seperti yang saya bayangkan, dan sebagainya. Nah, fungsi komunikasi itu penting, dan fungsi memberikan kejelasan informasi, memberikan detail dan lain sebagainya itu harus disampaikan di awal. Nah, kemudian konten belajar. Nah, ini tentu sangat penting ya dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya yakni climate atau iklim dalam pembelajaran. Yakni relax, trusting, mutually, kemudian kolaboratif, suportif, dan sebagainya. Saya kira teman-teman juga sudah paham ya, menciptakan iklim belajar yang dipercaya. Jadi ketika teman-teman menghadapi orang dewasa, meskipun usia teman-teman itu jauh lebih muda dari peserta didiknya, pastikan teman-teman tidak terlihat bingung dengan materinya, menguasai materinya, memahami materinya. Supaya apa? Supaya trusted atau dipercaya bahwa meskipun usia kita muda, meskipun kita dianggap tidak memiliki pengalaman yang banyak, tapi ketika keilmuan yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa yang kita pelajari, dan kemudian disampaikan secara meyakinkan, disampaikan secara baik dengan komunikasi yang baik, tentu akan membuat mereka percaya, oh begitu, meskipun masih muda tetapi sudah bisa menguasai materi, cerdas, dan sebagainya. Itu juga kunci. Ketika teman-teman terlihat bingung, tidak menguasai materi, sudah, mereka akan ini tidak qualified, si pengajarnya ini atau tutornya ini tidak qualified. Jadi yang pertama, pastikan teman-teman menguasai materi, pastikan teman-teman memiliki skill atau kemampuan ataupun pengalaman yang sudah mumpuni dalam hal
konten yang teman-teman sampaikan. Itu salah satu menciptakan iklim pembelajaran yang baik untuk pendidikan orang dewasa. Selanjutnya teman-teman yakni planning, perencanaan. Ini dilaksanakan secara bersama dari pembelajar maupun fasilitator. Jadi jangan pernah sok tahu ketika di lapangan. Mereka yang lebih paham kebutuhan belajar mereka. Kita sebagai apa? Fasilitator, memfasilitasi belajar, bukan sebagai sumber ilmu, bukan. Kita hanya fasilitator. Pastikan itu. Kemudian diagnosis kebutuhan itu ya, pelaksanaan dari planningnya ini tadi ya. Kemudian setting of objective. Ini ada titik temu nanti materi apa saja yang bisa kita ajarkan, materi apa yang dibutuhkan, antara individu satu dengan individu yang lain bagaimana, apa yang dibutuhkan, titik temunya di mana, dan lain sebagainya. Kemudian desain learning plans, teman-teman dalam kalau istilah di formal ini bikin RPS dan RPP ya. RPP, rancangan pembelajaran. Ya itulah ya, istilahnya apapun. Bisa beda-beda. Teman-teman harus melibatkan, seperti yang saya sampaikan tadi, melibatkan pembelajarnya. Kemudian harus ada kontrak belajar, di mana ini disepakati bersama fasilitator maupun pembelajar. Ini sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab si pembelajar maupun fasilitator. Kita akan berdasarkan analisis kebutuhan di step yang sebelumnya. Di sini teman-teman memutuskan bersama dengan pembelajarnya akan belajar A, B, C, D. Tulis dalam kontrak kuliah itu. Pembelajaran A berapa menit, pembelajaran B berapa menit, pembelajaran C berapa menit, pembelajaran D berapa menit, dan disepakati, ditandatangani. Biasanya begitu. Supaya ada bentuk tanggung jawab baik dari pembelajar maupun fasilitator, karena pada dasarnya orang dewasa itu memiliki ego dan komitmen yang tinggi. Jadi jangan sampai ketika nanti pembelajarannya sudah disepakati, teman-teman akan di tengah jalan berubah. Nah, itu bisa bahaya sekali. Diawali di depan, disepakati, kemudian dilaksanakan. Kemudian learning activities, itu kegiatan pembelajarannya harus benar-benar menempatkan diri kita sebagai fasilitator, bukan sebagai sumber ilmu, bukan sebagai orang yang paling tahu, bukan. Tapi ada fasilitator, memfasilitasi belajar. Ingat, makna dari andragogi adalah helping learn, membantu belajar, bukan mengajari. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi bisa menggunakan validated by peer, jadi antara teman satu dengan teman yang lain itu bisa saling mengkoreksi dan lain sebagainya. Intinya jangan pernah menyalahkan, tapi mengarahkan, ya. Nah, itu tadi saya kira teman-teman beberapa hal yang bisa teman-teman tangkap dari proses pendidikan orang dewasa, konsep mengajarnya. Jadi saya berharap teman-teman bisa menjadikan materi ini menjadi salah satu basis pertanyaan yang mungkin agak detail, karena pada dasarnya pendidik masyarakat yang ada di masyarakat itu belum tentu menerapkan pendekatan ini dalam belajarnya, sehingga nanti dalam kegiatan wawancara teman-teman bisa lebih dalam mengenai teknis mengajar, dalam tanda kutip ya. Mengajar tidak selalu seperti dalam sekolah atau kuliah, tetapi ketika Pak Ustadz atau seorang pendeta, kiai, dan lain sebagainya itu memberikan materi dalam kegiatan agama religi, itu kan ada proses mengajar di situ sebenarnya. Itu jadi jangan bayangkan teman-teman mengajar itu hanya seperti di sekolah, di kampus, tidak sebatas itu. Ada tokoh pendamping desa misalkan, ketika diskusi dengan para masyarakat mengenai kegiatan pelatihan, itu proses belajar mengajar. Jangan hanya batasi proses belajar mengajar di
sekolah ataupun di kampus. Itu hanya sudut pandang dari pendidikan formal. Kalau pendidikan non formal dan informal, setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Oke, saya kira itu. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu. Saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dan saya mohon doanya untuk diberikan kesehatan selalu, supaya teman-teman bisa tetap bisa belajar. Saya pun juga begitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.